Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Saat kematian Daud sudah mendekat, pada suatu hari ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan mengakhiri perjalananku yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah kesatria. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapannya, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Semoga dengan demikian engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan semoga Tuhan menempati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel." Kemudian Daud mendapat istirahat bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Jadi Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem 33 tahun. Kemudian Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya, dan menjadi kokohlah kerajaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala-galanya. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala-galanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari sedia kala sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala-galanya. Ya Tuhan, milik-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala-galanya. Ya Tuhan, milik-Mulah kerajaan. Engkaulah yang tertinggi melebihi segala-galanya, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala-galanya. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa untuk memperluas dan memperkokoh kerajaan. Ya Tuhan, Engkaulah menguasai segala-galanya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat,
roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus mengutus muridnya berdua-dua mewartakan cinta kasih, yakni cinta kasih baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Angka 2 bisa ditafsirkan macam-macam. Salah satunya yaitu perintah cinta baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Mereka dibekali dengan kemampuan-kemampuan. Salah satunya untuk menyembuhkan orang sakit. Seperti halnya Tuhan kita Yesus Kristus, Guru kita, punya kuasa, daya penyembuhan. Kita juga diberi kemampuan untuk melaksanakan hal yang sama dengan cinta yang kita terima dari Tuhan. Di masa pandemi, kita diundang untuk punya hati bagi sesama. Uluran tangan kita membantu saudara-saudara kita untuk mengalami daya penyembuhan dari Tuhan. Sapaan hangat memberikan kekuatan peneguhan kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Kita mohon rahmat agar perutusan yang diberikan Tuhan kepada ke-12 muridnya dan juga akhirnya kepada kita siap untuk menjadi murid-murid Tuhan, membawa cinta kepada mereka agar mereka dikuatkan. Tuhan senantiasa menyertai kita dalam aneka persoalan hidup kita. Kita mohon rahmat agar di masa pandemi memang kadangkala menakutkan, tapi kita harus menghadapi dengan tabah dengan hati gembira. Hati yang gembira adalah obat. Pembawa kabar gembira harus gembira, bukan? Kelihatannya kok ada banyak yang bersedih. Hati yang gembira adalah obat. Sebagai obat hati yang senang, namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Dari kitab Amsal memberi inspirasi bagi kita dalam tugas perutusan kita. Berkatalah menyertai kita semua. Amin.